Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang mengelola berat badan dengan tepat. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya harus mengenali dulu status gizi saat ini itu seperti apa. Nah, bagaimana cara mengenali status gizinya? Itu bisa dihitung dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Caranya bagaimana? Dengan membagi berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi ini memang memerlukan alat bantu kalkulator ya. Jadi boleh sekarang mau buka kalkulator di HP-nya atau mungkin ada kalkulator di sebelahnya, boleh dihitung berat badannya sekarang berapa. Misalnya nih berat badannya ada di 55 kg. Kemudian tinggi badannya ada di 160 cm. Berarti 60 dibagi 1,6 kali 1,6. Jadi kalau misalnya di kalkulator tadi 50 dibagi 1,6 kali 1, bagi 1,6 lagi. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat angkanya ada berapa. Kalau angkanya tadi menunjukkan kurang dari 18,5, berarti Bapak Ibu status gizinya masih dalam status gizi kurang. Tapi kalau misalnya nilainya 18,5 sampai 22,9 berarti sudah gizi normal atau berat badan ideal. Disinilah nanti kalau tujuan kita ingin hidup yang sehat itu harus ada di angka sini untuk nilai IMT-nya. Tapi kalau ternyata angkanya hasilnya sudah 23 sampai 24,9 berarti sudah masuk kategori overweight. Sementara kalau sudah lebih dari 25, berarti sudah masuk kategori obesitas. Mungkin kalau Bapak Ibu juga sudah pernah melihat pembagian dari MT ini berdasarkan dari Kemenkes itu memang agak berbeda. Dimana kalau yang dari Kemenkes itu dianggap overweight apabila nilai IMT-nya lebih dari 25. Sedangkan kalau dianggap obesitas kalau di atas 27. Mengapa saya memakai yang ini? Karena kalau ini lebih cocok digunakan untuk orang-orang Asia Pasifik. Nah, Indonesia itu termasuk Asia Pasifik, jadi untuk menentukan status gizi menggunakan klasifikasi yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menghitung tadi angka IMT-nya, ternyata dapatnya gizi normal nih yang baik. Nah, tapi harus juga diperhatikan lingkar perutnya. Karena kalau lingkar perutnya pada laki-laki lebih dari 90 cm, sedangkan pada perempuan lebih dari 80 cm, meskipun gizi normal itu ternyata sudah masuk obesitas. Jadi sekarang jadi alat bantunya perlu kalkulator sama mulai ada meteran untuk mengukur lingkar perutnya. Nah, kenapa? Kalau misalnya obesitas itu sekarang kayaknya lagi hits gitu ya, lagi booming gitu. Karena memang obesitas itu merupakan akar dari segala penyakit gitu. Bahkan di dunia sekarang itu sudah ada kejadian nggak hanya pandemi COVID-19, tapi juga ada pandemi overfat atau kelebihan lemak. Obesitas itu akan meningkatkan resiko penyakit hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes, kanker, stroke, dan lain sebagainya. Dan juga yang sekarang lagi musim nih, lagi pandemi, itu COVID-19. Orang-orang yang mengalami obesitas rentan terpapar virus dari terutama virus COVID ini. Dan kalaupun sudah terkena jadi penyakit COVID-19 ini juga gejalanya bisa lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang yang gizinya baik. Kenapa? Karena permukaan lemak orang obesitas itu lebih besar sehingga virusnya jadi lebih gampang nempel di tubuhnya. Lalu obesitas sendiri itu juga bisa memperburuk dari gejala sesak nafas karena adanya lemak yang menjeliputi dari paru-paru di sekitarnya. Dan juga daya tahan tubuh dari orang obesitas itu juga rendah sehingga mudah terpapar virus. Nah, tadi sudah ngomongin berat badan. Nah, kalau berat badan itu memang kita harus di breakdown lagi, dibagi lagi. Sebenarnya kalau dalam tubuh itu ada pembagiannya. Ada yang namanya otot tubuh, jadi tubuh itu terdiri dari otot, kemudian ada lemak, ada cairan, ada tulang. Nah, di sini kalau otot tubuh, itu memang kita nggak bisa pakai timbangan biasa untuk tahunya, tapi ada timbangannya khusus untuk mengetahui komposisi tubuh atau yang namanya BIA. Nah, untuk orang laki-laki, itu normalnya di atas 33%. Kalau perempuan di atas 24%. Ini pada orang dewasa. Di sini ada berbagai macam jenis-jenis otot, di sini saya nggak perlu jelaskan. Lalu, nah tadi kan ada otot, kemudian ada lemak. Nah di sini bisa juga orang yang tadi itu kurus, makanya kenapa kok
lingkar perutnya misalnya besar gitu ya, berarti kan dia sudah termasuk obesitas, karena memang obesitas itu sendiri adalah kelebihan dari lemak tubuh. Nah, lemak itu juga ternyata terbagi lagi. Ada yang namanya subcutaneous fat atau lemak yang di bawah kulit. Jadi misalnya tadi kalau perutnya itu besar, coba dicubit. Kalau bisa dicubit, berarti itu tumpukan lemak di bawah kulitnya juga banyak. Lalu ada juga yang namanya visceral fat. Nah, kalau visceral fat ini udah nggak bisa kelihatan, kita nggak bisa cubit. Karena apa? Karena sudah ada di dalam tubuh kita, terutama dia itu ada di dalam maupun di luar organ. Jadi kalau misalnya kayak Bapak Ibu mungkin pernah beli jeroan ya yang masih mentah, mungkin kayak ati ampela ayam, kalau ada yang kuning-kuningnya yang menyeliputi itu, nah itu yang namanya visceral fat. Jadi dianggap seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu obesitas, bisa jadi visceral fat-nya itu juga berlebihan. Untuk laki-laki maupun perempuan, nilai visceral fat-nya itu normalnya antara 1 hingga 9. Dan lagi-lagi untuk mengetahui ini, memang memerlukan timbangan yang khusus ya. Nah, kemudian kalau untuk perempuan, lemaknya itu normalnya di 20-30%, sementara untuk laki-laki antara 10-20%. Tuh. Kenapa? Kalau misalnya orang-orang ini sekarang banyak numpuk di lemak di tubuh itu, pertama karena kesalahan dari apa yang diasup, apa yang dimakan. Kecenderungannya sekarang itu makannya tinggi fruktosa atau tinggi gula, kemudian tinggi garam, serta tinggi lemak. Dan juga adanya gaya hidup yang sedentary atau jarang beraktivitas. Nah, jadi jarang olahraga, sedikit gerak, waktu tidur tidak teratur, apalagi sekarang lagi WFH mungkin hanya kerjanya di balik layar saja gitu kan, jadi nggak ada geraknya sama sekali. Bisa juga karena ada proses penuaan, karena hormon itu juga bisa mengakibatkan penumpukan lemaknya lebih mudah. Dan stres maupun kondisi medis tertentu juga bisa menyebabkan lemaknya mudah menumpuk. Nah, di sini prinsip dari pengelolaan berat badan. Tadi Bapak Ibu sudah menghitung ya untuk nilai IMT-nya masing-masing ada di mana. Kalau seandainya Bapak Ibu sekarang sudah mencapai berat badan ideal, berarti untuk mengelola berat badannya supaya tetap ideal harus ini yang namanya kalori seimbang prinsipnya. Jadi antara kalori masuk dengan kalori yang keluar itu harus seimbang sehingga berat badannya bisa bertahan. Tapi kalau misalnya sedang mengalami obesitas, nah berarti harus ada yang namanya defisit kalori. Kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Sementara kalau sekarang ternyata berat badannya masih di gizi kurang atau masih malnutrisi, berarti kalori masuknya harus lebih ditinggikan lagi dibanding kalori yang keluar. Apa sih itu tadi kalori masuk, kalori keluar? Nah, jadi kalau kalori masuk itu biasanya apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Jadi itu bisa dari makanan ataupun minuman, tapi yang memang mengandung energi. Lalu yang kedua ada kalori keluar, itu berasal dari metabolisme tubuh kita, ada aktivitas fisik maupun ada efek dari makanan itu sendiri. Kita pertama kenalan lagi ya lebih dalam dengan kalori masuk. Jadi tadi adalah dari makanan atau minuman yang mengandung rasa. Jadi di sini itu ada yang namanya karbohidrat, protein, serta lemak. Ini yang menimbulkan adanya energi itu. 1 gram dari karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori. Protein juga sama, 1 gram protein mengandung 4 kalori. Sementara kalau lemak dalam 1 gramnya itu mengandung 9 kalori. Jadi ini bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu tadi akan penyebab penumpukan lemak, tinggi lemak gitu ya, makan tinggi lemak. Jadi kalau misalnya makan lemaknya dalam jumlah yang besar, nah berarti kalorinya yang masuk tentu akan lebih besar. Nah ini yang kalau dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan obesitas tadi. Nah, yang namanya karbohidrat, protein, serta lemak ini itu disebut dengan makronutrisi. Jadi makro itu besar, nutrisi zat gizi, berarti zat gizi ini dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar. Nah, ini ya karbohidrat. Nah, sebagian besar orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Dan nasi itu memang termasuk sumber karbohidrat. Tapi sebenarnya boleh nggak sih saya ini konsumsi nasi putih itu? Nah, di sini ada kalau karbohidrat, kita ngomongin karbohidrat, ada lagi yang namanya indeks glikemik. Nah, indeks glikemik itu apa? Adalah
kecepatan dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu untuk menaikkan kadar gula darah kita. Nah, di sini kita harus sebaiknya mengkonsumsi karbohidrat yang memiliki indeks glikemik rendah ataupun sedang. Jangan mengonsumsi yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, apa saja contohnya yang tinggi? Ya, nih, ada roti putih, ternyata nasi putih, donat, maupun waffle atau croffle ya, mungkin yang sekarang lagi ngetren juga. Nah, di mana kita perlu lebih meningkatkan lagi, bukan berarti kita nggak boleh ya makan yang berindeks glikemik tinggi, boleh, tapi ada batasannya. Dan lebih diutamakan yang mengandung indeks glikemiknya yang rendah. Bisa diganti tuh nasi putihnya dengan nasi yang beras merah, atau mungkin mau oatmeal, kemudian lebih banyak di sayur maupun buah-buahan. Nah, kenapa kalau misalnya ini ada pembedanya, indeks glikemik kok ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, itu karena kalau yang mengandung indeks glikemiknya rendah maupun sedang, ternyata seratnya itu lebih tinggi. Nah, serat itu termasuk dari bagian tumbuhan yang tersusun dari karbohidrat, di mana ini ada contoh-contohnya sumber makanan yang tinggi serat. Dan juga kebutuhan serat untuk kita dewasa sekitar 20-35 gram per harinya. Apa sih manfaatnya serat itu? Ternyata sangat banyak. Yang pertama, bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Kemudian merupakan makanan bagi bakteri baik dalam usus kita. Bisa untuk mencegah penyakit-penyakit ya, termasuk juga diabetes tuh bisa. Dan kalau kita makan seratnya yang cukup, itu bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga akhirnya bisa mengontrol berat badan kita. Jadi itu utamanya kenapa kita harus memilih karbohidratnya yang memiliki indeks glikemik yang rendah dan sedang, dan mencukupi dari kebutuhan serat kita. Lalu yang kedua ada protein makronutrisi, di mana protein kalau sudah masuk ke dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini ada banyak, ada 20 jenis, tapi memang ada 9 jenis dari asam amino itu yang tidak bisa diproduksi dari tubuh kita. Jadi kita harus dapat dari makanan sumbernya itu. Nah, lalu protein itu sendiri kalau sudah dimakan, ternyata itu kan masih harus diproses ya di dalam tubuh, harus diserap, dipecah-pecah, kemudian diserap. Nah, ternyata tiap protein itu memiliki skor untuk penyerapan di dalam tubuh itu juga berbeda-beda. Ini ada yang namanya PDCAAS, itu berarti kemampuan tubuh untuk menyerap dari protein itu. Kalau nilainya 1, itu berarti 100% diserap oleh tubuh. Contohnya seperti susu, kemudian ada telur, lalu isolat dari protein, dari kedelai, ataupun ini kasein juga ada dalam susu. Sementara kalau daging ataupun kedelai yang masih utuh, itu ternyata nilainya hanya sekitar di 90-an. Tentu kita inginnya mendapatkan protein yang kualitasnya bagus ya, supaya bisa diserap oleh tubuh kita secara optimal. Lalu yang terakhir, makronutrisi yang terakhir ada lemak. Lemak juga terbagi lagi gitu. Ada lemak jenuh, asam lemak jenuh, ada yang namanya trans fat, sama asam lemak tak jenuh. Nah, lemak mana yang perlu kita konsumsi itu harus memperbanyak di asam lemak tak jenuhnya, karena dia bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Sementara kalau untuk asam lemak jenuh, itu boleh, tetapi memang terbatas. Biasanya asam lemak jenuh ini ada pada kulit unggas, kemudian memang lemak-lemak yang ada di hewan, kemudian ada di mentega, margarin, itu mengandung asam lemak jenuh, sebaiknya memang tidak diutamakan. Sementara kalau untuk trans fat itu memang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita, itu biasanya ada pada gorengan, kemudian fast food maupun junk food, itu biasanya dia tinggi trans fat. Nah, lemak itu kalau misalnya kita sedang menurunkan berat badan, kadang ada orang yang benar-benar nggak makan lemak. Nah, itu boleh nggak sih? Itu nggak boleh sebenarnya, karena lemak itu juga bermanfaat sebagai sumber energi setelah karbohidrat. Dia bisa menjaga suhu tubuh kita dan juga menjadi bantalan untuk organ-organ penting dalam tubuh kita. Dan yang paling penting juga dia itu membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu konsumsi, misalnya suplemen ya, katakan sekarang ada konsumsi suplemen dari salah satu ini, tapi ternyata nggak makan lemak sama sekali, maka penyerapannya juga tidak akan optimal di dalam tubuh, karena memerlukan lemak. Nah, jika asupan kalorinya ini berlebihan, maka dalam tubuh itu akan dicadangkan gitu. Disimpan dalam bentuk yang namanya glikogen maupun trigliserida. Nah, ini yang nanti itu ya yang jadi lemak-lemak dalam tubuh itu yang bisa mengakibatkan obesitas dan juga meningkatnya faktor resiko dari berbagai penyakit.
Kalau ngomongin makro tentu ada yang namanya mikro, berarti kecil, dibutuhkan dalam tubuh kita tapi ini tetap penting, yaitu ada vitamin. Vitamin ini macam-macam ya, ada A, B, C, D, E, K gitu kan. Dan ini berfungsi untuk membantu metabolisme dari tubuh kita. Jadi tetap harus dipenuhi. Kemudian juga ada yang namanya mineral, fungsinya juga sama seperti vitamin untuk metabolisme tubuh kita serta terlibat dalam proses perubahan energi. Dan yang paling penting ini sebenarnya tidak dilupakan. Zat gizi yang dilupakan yaitu air. Tapi pada air itu membantu fungsi inti dari metabolisme, di mana kita harus memenuhi kebutuhan air harian kita, yaitu air putih ya, itu dari berat badan kita saat ini dikalikan 30 sampai 33 ml. Jadi misalnya berat badannya sekitar 50 kg, berarti membutuhkan satu harinya itu memang antara 1.500 hingga 1.700. Nah, mungkin kalau ada yang slogan biasanya kan minum air putih 8 gelas per hari atau 2 liter, itu memang untuk memudahkan. Tapi kalau mau lebih personal, itu boleh Bapak Ibu untuk menghitung kebutuhan cairannya masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sekarang lebih banyak ya, kalau misalnya beli-beli makanan kemasan, itu sekarang sudah harus bisa membaca nih label dari produk kemasan atau yang namanya ini, informasi nilai gizi atau nutrition fact. Di sini Bapak Ibu harus melihat dulu nih total energinya itu ada berapa. Di sini kan contohnya 140 kalori ya. Nah, ini bukan berarti dalam satu kemasan itu mengandung 140 kalori, tidak. Karena di sini jumlah persajian. Nah, dilihat lagi yang di atas. Ternyata jumlah sajian per kemasan itu ada 6, berarti dalam satu kemasan itu mengandung 140 dikalikan 6 gitu. Jadi loh, ini kan berarti gede banget gitu, sudah 850 kalori ya. Berarti sudah hampir setara dengan 2 kali makan besar. Jadi itu Bapak Ibu, wah ternyata ya, oh enggak kok dok, saya misalnya makannya udah dikit, terus ngemilnya cuma ini doang. Nah, ternyata ngemilnya satu kemasan dihabisin semua gitu kan. Nah, ya ternyata berlebihan juga akhirnya kalori yang masuk gitu. Nah, juga dilihat lemaknya ada berapa, kemudian protein, lalu gula ya, gulanya juga harus dilihat. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan kalau mau membeli makanan kemasan sebaiknya memilihnya itu yang tinggi protein, lemaknya itu jangan ada ini, lemak trans tidak boleh ada, lemak jenuhnya juga minimal aja, dan juga gulanya jangan terlalu tinggi gitu. Dan juga dilihat juga apakah ada vitamin dan mineralnya sudah cukup atau belum. Tuh. Nah, lalu yang kedua kita tentang kalori keluar. Ya, ada berapa sih kalori yang keluar? Itu yang pertama ada kalori keluar dari metabolisme tubuh basal. Jadi misalnya gini, kalau Bapak Ibu sedang tidur, kan nggak mungkin kita tubuh nggak ngapa-ngapain itu nggak. Kita tetap bernafas, kemudian tetap darah itu dialirkan ke otak, ke jantung, ke semua. Jadi tubuh itu tetap memerlukan energi. Nah, itu namanya yang disebut metabolisme tubuh basal. Dan jumlah BMR ini, ya, metabolisme tubuh basal ini itu berbeda-beda tiap orang karena dipengaruhi oleh jenis kelamin, berat badan, usia, ada seperti hamil, menyusui, maupun sedang stres atau tidak, gaya hidupnya bagaimana. Biasanya kalau orang yang laki-laki itu cenderung BMR-nya lebih tinggi, usia lebih muda juga BMR-nya lebih tinggi. Jadi ini kenapa? Kalau misalnya makin tua kayaknya makin gampang gendut ya dok gitu ya. Sebenarnya ini ngaruh dari metabolismenya itu sendiri yang juga menurun. Nah, gimana caranya? Bisa diperbaiki nggak? Bisa. Nah, caranya ini kenapa kalau misalnya harus diperbaiki untuk metabolismenya itu? Karena kalau metabolisme tinggi tadi, berat badannya nggak gampang naik, sehingga nggak gampang obesitas, dan penyakitnya, resikonya juga akan menurun. Nah, ini caranya bagaimana untuk memperbaiki metabolisme tubuh? Harus memperhatikan kebiasaan makannya. Nah, itu tadi. Jadi ternyata mengaruhi kebiasaan makan kita, dan apa yang kita makan itu juga mempengaruhi metabolisme tubuh. Pola tidur kita, kalau kita kebiasaan begadang, itu juga nggak bagus. Metabolisme tubuhnya nanti jadi hancur gitu. Dan hormon-hormonnya itu yang nggak optimal untuk hormon yang keluar. Sedangkan juga pola aktivitas, kita harus memperbanyak aktivitas fisik supaya metabolisme kita juga makin meningkat. Lalu yang kedua, yaitu dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu terbagi lagi gitu. Jadi ada orang saya sudah kok dok, saya udah ngurangin makan, saya udah olahraga. Ditanya apa? Saya udah melakukan aktivitas fisik apa bu? Aktivitas fisiknya yang nyapu, yang ngepel gitu. Nah itu termasuk aktivitas fisik, tapi bukan olahraga. Itu namanya NEAT ya, non exercise activity. Dan ini boleh kayak jalan kaki biasa, mau nyapu,
nyapu, ngepel, berkebun, itu termasuk need tadi. Ini tetap harus dikerjakan supaya memang ada kalori yang keluar. Tapi Bapak Ibu juga perlu untuk melakukan aktivitas fisik yang sifatnya olahraga. Karena fungsinya ini macam-macam. Kalau misalnya memang untuk menurunkan berat badan, berarti kan biar kalorinya lebih banyak yang keluar lagi. Kemudian juga dia bisa untuk meningkatkan kesehatan kita. Dan disarankan untuk olahraga ini, itu dalam 1 minggu bisa dikerjakan 3-5 kali. Sekalinya olahraga bisa 30 hingga 60 menit dengan intensitasnya yang sedang. Jadi memang harus ada waktu yang terukur, frekuensinya, kemudian intensitasnya. Jadi kalau misalnya hanya dikerjakan hari ini, kemudian dikerjakan lagi nanti minggu depan, atau bahkan 1 bulan lagi, berarti tidak termasuk dari olahraga. Tadi manfaat aktivitas fisik bisa melancarkan peredaran darah, menguatkan jantung, menguatkan juga otot maupun tulang, mengurangi stres karena adanya hormon endorfin yang keluar, jadi akan lebih mudah senang gitu ya, dengan misalnya habis aktivitas malah moodnya lebih oke, meningkatkan metabolisme, membakar lemak maupun bisa untuk membantu melancarkan proses detoksifikasi. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu yang sekarang sedang kelebihan berat badan, nah biasanya ada, saya mau menurunkan berat badan, tapi ternyata nggak hanya berat badan saja yang harus diturunkan, harus lebih spesifik lagi, yaitu kelebihan lemaknya tadi yang harus dihilangkan. Gitu. Kenapa? Apa bedanya? Karena kalau misalnya kita hanya mengacu pada berat badan saja, bisa jadi yang turun itu nggak hanya lemak, tapi bisa juga otot ataupun cairan dalam tubuh kita. Dan ini biasanya karena dietnya terlalu ketat, dan ini nggak bagus untuk jangka panjang, dan biasanya nanti pasti ada efek sampingnya. Misalnya dia kebugarannya turun, performanya juga jadi gampang lemes gitu, letoy gitu ya. Adanya juga misalnya kok jadi kulitnya kayak nggak cerah, itu karena penuaan dini, maupun bisa gampang sakit karena imunitasnya turun. Jadi Bapak Ibu perlu untuk menurunkan fokusnya pada kelebihan lemaknya tadi. Sehingga nanti dia akan kebugarannya lebih oke, daya tahannya juga, daya tahan tubuhnya juga lebih oke, nggak gampang sakit, malah mengurangi resiko penyakit. Dan ini bisa didapatkan kalau kita menjaga dari nutrisinya yang tepat serta berolahraga. Jadi programnya yang seperti apa yang harus dilakukan supaya bisa optimal untuk menghilangkan dari kelebihan lemak tadi, yang tadi seperti Bro Adi bilang ya, kita lagi perang sama lemak-lemak ini, itu programnya apa? Sini ada namanya program Body Key dari Nutrilite. Kenapa kok kita harus memilih Body Key Weight Management ini? Karena tidak hanya sekedar mengurangi kalorinya saja, kemudian tidak hanya untuk nyuruh-nyuruh aja, olahraganya pokoknya yang dimaksimalin, itu enggak, dan juga tidak membatasi maupun tidak menambahkan asupan dan jenis kalori. Tapi ini merupakan program pengelolaan berat badan yang sehat karena bisa memastikan kecukupan nutrisi Anda seimbang sesuai dengan kebutuhan, jadi ini personal, kemudian bisa mengatur kalori masuk serta keluar tergantung dari kebutuhan, dan memperhatikan dari jenis nutrisi yang harus diasup, karena nanti ada yang namanya dietnya itu sendiri-sendiri, enggak tentu sama satu dengan yang lain, itu ada yang namanya fat sensitif maupun carb sensitif. Ini dari program Body Key Weight Management ini ada 6 kunci gaya hidup sehat. Yang pertama diet. Jadi tadi harus seimbang antara makronutrisi yang dimasukkan dalam tubuh, terutama protein, kemudian mengatur lemak maupun karbohidrat. Dan ini bisa bervariasi dari orang ke orang. Lalu harus memulai untuk aktivitas, jadi mulai bergerak. Kalau sudah mulai bergerak, udah dikit, tambah lagi, tambah terus, bergerak terus. Kemudian harus mengatur juga pola pikir. Dibuat targetnya itu memang yang realistis gitu. Jadi kecil-kecil aja nggak apa-apa, nggak usah misalnya, oh saya mau turun berat badan 10 kilo dalam 2 minggu gitu. Itu mungkin hal yang mustahil ya, karena itu hanya mengacu pada tadi, berat badan saja, tapi tidak mengacu pada kelebihan lemak yang mau dihilangkan. Jadi buat perubahan kecil, lebih bisa untuk memotivasi diri. Lalu juga jangan stres gitu ya, kita harus bisa mengelola stres. Karena nanti kalau stres malah justru biasanya hormon laparnya itu malah justru kepancing gitu, jadi malah pengen ngemil-ngemil terus. Lalu pola makan juga perlu untuk diperhatikan, kapan makan, kemudian apa yang dimakan itu sama pentingnya. Serta pola tidur, supaya istirahat kita juga maksimal 7-9 jam setiap malam. Nah, di sini dalam program Body Key Weight Management ini, itu ada nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan Body Key Drink, di mana Body Key
Body Key Drink ini adalah minuman yang tinggi serat, dia tidak mengandung pemanis, perasa maupun pengawet buatan. Proteinnya cukup besar nih, 6 gram, kemudian seratnya juga besar nih, 5 gram. Jadi Bapak Ibu akan kenyangnya itu lebih lama. Akibatnya apa? Ngemilnya nggak akan berlebihan. Lalu dia juga rendah kalori, jadi cocok kan kalau misalnya kita mau defisit kalori. Mineral serta vitaminnya juga lengkap. Lalu ditambah pula dengan high protein. Nah, kalau misalnya sekarang ini memang orang Indonesia itu cenderungnya kalau nggak dia tinggi lemak, dia tinggi karbohidrat. Nah, sementara protein ini sangat penting kalau misalnya kita mau mengelola berat badan kita. Jadi sini bisa konsumsi untuk high protein karena terbuat dari kacang kedelai, gandum, dan kacang polong. Jadi ini aman dari bebas kolesterol dan juga rendah lemak. Lalu tadi, yang penting dia skor untuk penyerapan proteinnya itu skornya 1, jadi 100% diserap oleh tubuh kita, jadi proteinnya ini kualitasnya sangat tinggi. Dan yang tak kalah penting memang dia mengandung 9 asam amino esensial yang tadi saya bilang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Lalu juga dibantu dengan double X, jadi di sini ada untuk kebutuhan dari multivitamin, multimineral, serta fitonutrisi. Nah, itu kan penting juga untuk memperbaiki dari metabolisme tubuh kita, di mana dia sudah dilengkapi dengan Phytoprotect, jadi campuran eksklusif dari kunyit maupun rosemary serta Sophora japonica yang bisa bermanfaat melindungi sel-sel tubuh kita bahkan 4 kali dari radikal bebas. Lalu ada juga yang namanya green trim, ini dari ekstrak teh hijau, lalu juga mengandung dari ganggang lau coklat, di mana kalau yang dari teh hijau itu ada namanya epigallocatechin galeat atau EGCG, itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh serta mengurangi lemak, terutama di daerah pinggang maupun perut. Nah, juga di sini kalau yang dari ganggang coklat, dia bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghilangkan lemak. Lalu ada juga untuk carb blocker. Nah, ini dari white kidney bean sama kacang kedelai. Dia mengandung pasiolamin serta tauci. Sehingga ini bisa menjadi kayak penghambat alami dari enzim pencerna karbohidrat. Jadi Bapak Ibu misalnya makan karbohidrat, kalau dibarengi dengan makan ini, konsumsi carb blocker itu yang tadi karbohidrat tadi itu nggak jadi dipecah sama tubuh kita. Jadi malah dihalangi gitu untuk enzimnya, jadi tidak bisa akan diserap oleh tubuh. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya sekarang mau mulai mengelola berat badannya, itu harus memulai memang perjalanannya, karena memang di sini tidak ada yang instan, semuanya harus melalui proses. Yang pertama boleh Bapak Ibu cek komposisi tubuhnya dulu, nah ini memang memerlukan alat bantu tadi ya, timbangan yang khusus untuk bisa cek komposisi tubuh, tapi misalnya tidak ada pun tidak masalah, jadi Bapak Ibu bisa timbang berat badan, kemudian cek lingkar perutnya, lalu mulai membuat target yang realistis gitu. Di sini biasanya kalau untuk turunkan berat badan yang sehat itu dalam 1 minggu cukup 0,5 sampai 1 kilogram. Karena kita kan mau nyasarnya yang tadi ya kelebihan lemak, nggak hanya sekedar berat badan. Jadi kecil-kecil nggak apa-apa tujuannya, tapi nanti efeknya jauh lebih oke untuk tubuh kita. Lalu kita mulai mengatur pola makan, lalu berolahraga, dan selalu mencatat dan mengontrol gaya hidupnya. Ini tadi ya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mau ikut dengan program Body Key Management ini, itu ada aplikasinya, jadi Bapak Ibu bisa memulai untuk tes komposisi tubuh, menggunakan ini ada, nanti saya jelaskan alatnya, bisa dilakukan seminggu sekali aja, jadi juga kalau mau menurunkan berat badan, timbangan biasa pun itu sebaiknya seminggu sekali aja, dan itu dilakukannya di pagi hari, setelah buang air kecil, jadi Bapak Ibu bangun, buang air kecil, jadi belum minum, belum makan, belum olahraga, itu langsung timbang. Itu. Jadi jangan sudah makan, sudah minum, baru timbang, tentu nanti berat badannya akan lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa alat ya, ini alat bantu untuk mengetahui ini komposisi tubuh. Nah, ini bisa ada InBody Watch, kemudian ini ada timbangannya dari InBody maupun dari Karadascan. Lalu langkah yang kedua tadi menentukan target, bisa minimal dalam 1 bulan, berarti kalau misalnya mau turun berat badan mungkin ya sekitar 2 kilo dalam 1 bulan, itu sudah realistis, jadi bisa nanti Bapak Ibu kalau ada targetnya, bisa manfaatnya kan bisa perubahannya ini sudah tercapai atau belum, kemudian gimana cara mencapainya juga bisa dilihat di aplikasinya ini. Lalu yang ketiga tadi untuk mengatur pola makan. Nah, tadi saya bilang ada yang namanya fat sensitif maupun carb sensitif gitu kan. Kalau orang yang fat sensitif, kalau misalnya dia makan banyak lemak, berarti cenderung berat badannya gampang naik. Nah, kalau misalnya orangnya yang carb sensitif, kebalikannya kalau dia makan karbohidratnya terlalu banyak, maka berat badannya juga cepat naik.
Nah, gimana kita tahunya kita ini fat atau carb sensitif? Kalau di aplikasi dari Bodiki ini bisa melakukan penilaian dengan menjawab 63 pertanyaan. Tapi kalau misalnya belum ada, boleh nih Bapak Ibu, nih ada kuesioner, ketahui tipe dietmu. Boleh dijawab nih, menjawab berapa usia Anda saat ini? Kurang dari 35, 36 sampai 49 atau lebih dari 50 tahun kah? Kemudian ada riwayat diabetes atau tidak? Nah, ayah atau ibu atau mungkin keduanya. Dan juga ini penting ya untuk mengukur lingkar perut. Nah, kemudian apa kebiasaannya? Rutin olahraga kah? Aktif bergerak kah? Atau tidak keduanya atau hanya salah satu saja? Kalau skornya lebih dari 60, berarti Bapak Ibu tipenya yang carb sensitif. Tapi kalau kurang dari 60 berarti tipenya yang fat sensitif, berarti lemaknya yang harus dibatasi. Kalau yang carb sensitif berarti karbohidratnya yang harus dibatasi. Sementara kalau nilainya sama dengan 60, diamati lagi poin lingkar perutnya. Mungkin nanti ini bisa Bapak Ibu tanyakan juga ke orang yang mengundang. Lalu untuk langkah keempat tadi mulai bergerak, nah, untuk beraktivitas fisik, berolahraga. Jadi harus dilakukan sesering mungkin. Jadi kalau yang aktivitas rumahan tetap harus dikerjakan ya, jadi nyuci, ngepel, nyapu, atau mungkin naik turun tangga, itu tetap harus dikerjakan dan mulai ditambahkan dengan aktivitas yang terstruktur atau yang olahraga. Yang pertama dimulai dengan olahraga aerobik, contohnya apa? Mungkin bisa dengan jalan cepat, atau lari, atau mungkin Bapak Ibu mau Zumba, itu juga boleh. Seperti itu bersepeda, itu termasuk dengan olahraga aerobik. Fungsinya dia untuk menjaga sirkulasi darah sang sistem pernafasan, serta dia bisa membantu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Lalu sudah aerobik, boleh ditambah dengan mengolah otot tubuh dengan olahraga resisten atau beban. Di mana ini fungsinya untuk menjaga massa otot kita, karena kalau massa otot kita itu terjaga atau malah massa otot kita bertambah, ternyata metabolisme tubuh kita itu akan semakin tinggi, sehingga pembakarannya juga akan lebih banyak. Lalu, Pak Ibu juga bisa menambahkan dengan olahraga yang sifatnya fleksibilitas, seperti yoga ataupun pilates. Jadi bisa tetap membantu tubuh itu tetap fleksibel atau lentur gitu ya, terutama otot maupun sendi, serta bisa memperbaiki struktur tubuh maupun sistem saraf. Lalu ini untuk langkah kelimanya, boleh dicatat, kemudian dikontrol setiap tahapannya, kemudian hasil-hasilnya juga seperti apa, boleh dicatat per harinya. Oke, sekian informasi yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke Bro Adi. Oke, thank you Dokter Mareta. Wah, penjelasannya lengkap dan jelas banget ya teman-teman. Nah, thank you Dokter Mareta, penjelasannya luar biasa banget. Nah, kita mau gini teman-teman. Kan tadi kita sudah belajar nih bagaimana kita melakukan pengelolaan berat badan, bahkan Dokter Mareta juga mengasihkan solusi, ada namanya program Bodiki teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman kita yang sudah melakukan program tersebut dan beliau-beliau ini sudah mendapatkan hasilnya teman-teman. Nah, kita mau dengar sharingnya teman-teman. Mungkin yang pertama bisa bantu sharing untuk Bu Maria, mungkin bisa sharing. Oke. Selamat malam. Ya, thank you Brady. Makasih Dokter Mareta. Wow, luar biasa sekali trainingnya ya. Sangat to the point ya, cepat banget, dalam 30 menit sudah selesai semua. Dokter Mareta luar biasa sekali, dan saya lihat materinya sangat mudah dipahami ya teman-teman. Baik, saya mau sharing sedikit aja. Jadi kira-kira sejak tanggal 4 Juni ya, ini sebentar saya share screen ya. Jadi 4 Juni itu saya mulai mencatat Karada. Saya mulai Karada Scan waktu itu. Ya, ini. Jadi mulai dari 4 Juni teman-teman. Waktu itu saya bentar ya, yang 2 bulan mana ini? Sebentar. 2 bulan. Nah, ini. Jadi mulai kelihatan ya screen saya? Kelihatan, Bu. Oke, 4 Juni saya mulai ke ADC. Waktu itu saya set up lagi gelang InBody Watch saya, karena udah berapa lama waktu itu nggak saya pakai ya. Jadi mulai 4 Juni saya ambil keputusan untuk mulai mengatur pola makan saya kayak gitu. Jadi waktu itu 61 kg, muscle mass saya 23,6, fat mass saya
19,5 kilogram. Nah, ini kalau udah merah ini berarti over ya. Ya, kita maunya di normal, di hijau. Percentage body fat saya 32%. Sehingga ini hijau juga. Basal metabolic index, jadi BMI saya 20 body mass index saya 23,2. Jadi diambang ya. Sedikit lagi dia akan merah. Nah, Juli 19 jadi berapa ya? Sebulan lebih setengah ya. Nah, saya turun ini 58,6. Nah, muscle mass saya turun. Perhatikan di sini. Muscle mass saya dari 23,6 turun menjadi 23,3. Ya, kemarin terus diingatkan sama Bu Ani. Loh, muscle mass-nya Bu Maria turun. Ya, turun 0,3. Nah, ini enggak yang tidak saya kehendaki. Saya maunya nurunin fat, bukan nurunin muscle. Tadi dokter Mareta sudah bilang kan, jadi banyak orang cepat kurus, tapi apa? Muscle-nya ikut turun dan kadar air, jadi dehidrasi gitu. Itu paling bahaya gitu. Nah, saya udah turun ini 0,3 kilogram. Nah, fat mass saya lumayan turun hampir 2 kilo ya. Ini yang saya mau, maka dari itu udah nggak merah kan. Tapi percentage body fat saya masih 30%. Lumayan udah turun 2%. Nah, kalau saya lihat di Karadascan, semua bagian dari organ saya, dari lengan, perut, kaki itu semuanya fatnya lebih, muscle-nya kurang, ototnya kurang 1 strip, fatnya, lemaknya selalu lebih 1 strip. Nah, ini yang PR untuk saya. Jadi kalau saya lihat weight, berat saya, itu udah bagus karena BMI saya kan udah 22,3. Oke ya, lalu ini Juli ya, nah sekarang Agustus. Jadi 6 Agustus, jadi ini saya buat di awal bulan ya, awal Juni, awal Juli, awal Agustus seperti itu. Nanti awal September saya mau hitung lagi gitu. Nah, setelah 2 bulan apa yang terjadi? Berat saya nggak banyak berubah kan? Jadi 59 ini lumayan 58,4 ya. Nah, muscle mass saya kembali 23,6. Yang tadi kan 23,3 kan? Nah, saya mulai latihan beban. Saya mulai kayak squat seperti itu untuk menambah muscle di bagian kaki saya. Ya, kaki saya kecil maksudnya. Fatnya lumayan. Ya, lumayan. Jadi 16,9. Nah, tapi persentasenya masih 29 di sini. Jadi tapi lumayan kan? Dari 32, 31 jadi 29. Lalu BMI-nya memang sudah aman, dari kemarin udah aman. Ya, udah 22,7 sekarang 22,3. Jadi sekarang kalau kita lihat di sini, saya lihat di sini apa target saya? Target saya adalah sebenarnya weight-nya udah oke gitu, nggak masalah. Tapi seandainya mau turun ke 58 itu bolehlah. Ya, saya pikir saya nggak boleh di bawah 57 ya. Nanti saya akan terlalu kurus dan biasanya efeknya di muscle. Muscle-nya akan lebih hilang gitu. Saya nggak mau kehilangan otot di sini. Ya, lalu ini tadi percentage body fat saya. Gitu. Jadi harus naikkan muscle, turunkan fat. Itu nanti persentasenya baru bagus. Jadi percentage body fat itu kan dibandingkan antara lemak dan otot itu. Ya, BMI-nya sudah bagus. Jadi itu kira-kira teman-teman terus apa yang saya lakukan? Saya mengurangi karbo. Jadi saya ini karbo sensitif. Jadi saya kalau makan karbo itu apa sih? Nasi, tepung, ya, yang tepung-tepungan lah. Ya, bisa roti, bisa mie dan gula. Gula itu ternyata jahat banget teman-teman. Ya, gula itu jahat banget. Jadi saya udah seperti itu. Jadi saya diet yang karbonya tinggi. Goreng-gorengan, ya itu tadi kan, karena lemak minyak itu dari 1 gram tadi berapa? 1 gram lemak 9 ya, 9 betul ya. Padahal protein dan karbo hanya 4. Ya, jadi saya mengurangi gorengan ya, yang pokoknya yang apalagi yang trans fat itu tadi ya. Jadi biskuit, wah itu trans fatnya tinggi banget gitu. Jadi apa yang saya lakukan? Jadi kalau pagi saya itu hanya minum protein ya 2,5 scoop ya, kadang-kadang plain aja, kadang-kadang saya campur dengan green tea atau berry hanya untuk rasa. Tapi saya biasanya ini aja 2 scoop, saya kasih madu sedikit ya. Kadang-kadang saya campur dengan body key. Jadi body key itu saya juga terus terang saya lebih senang high protein. Ya, karena tiap orang nggak sama ya teman-teman. Saya hanya ambil body key ini karena dia ada seratnya, ada vitaminnya dan rasanya. Jadi saya suka yang cafe. Ya, jadi kadang-kadang saya campur setengah body key, 2 scoop high protein. Jadi sebenarnya itu terserah kita gitu.
Ya, jadi mau body key full dicampur satu, ya it's okay gitu. Ya, lalu yang saya selalu adalah lecithin. Jadi sehari saya kunyah-kunyah itu bisa ya 6 ya 4 sampai 6 ya tergantung, kalau saya makan gorengan saya kunyah lagi 2 lagi kayak gitu ya. Makanya bagusnya Nutrilite itu bukan obat teman-teman. Jadi dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Lalu lingkar pinggang saya kan gede banget 80 ya, kemarin diukur sama Bu Ani Rosita, saya mau bikin baju kan 86 kalau nggak salah ya, dan sekarang lumayan sudah ya paling nggak 80 lah atau 79 seperti itu, tapi pokoknya nggak boleh 80 gitu. So, saya minum green trim sehari 2 kali. Lalu carb blocker ini hanya saya gunakan kalau saya makan nasi. Kalau saya nggak makan nasi atau ya itu saya nggak minum carb blocker. Minumnya berapa? 2 sampai 3 tablet. Jadi itu kira-kira teman-teman suplemen yang saya pakai. Ya, jadi oke, tadi makan pagi seperti itu, jadi protein lalu buah. Jadi 1 pisang atau apapun ya, pokoknya buah 1 ini. Nah, itu sudah cukup untuk saya sampai makan siang jam 12 jam 1. Tapi seandainya saya lapar karena bangun saya pagi atau siang gitu kan nggak tentu. Jadi kalau saya lapar ya saya makan buah atau apapun yang bukan karbo ya. Lalu siang saya makan. Nah, makan siang saya itu seandainya ada karbo itu paling hanya 2 sendok makan. Tapi kebanyakan saya nggak pakai nasi ya. Jadi sayur itu saya banyakin ya, lalu tahu, telur, ayam, whatever. Pokoknya apapun lauknya, saya kadang-kadang males bikin sayur hanya saya kukus. Jadi sawi putih, brokoli, ya itu hanya saya kukus, lalu saya makan aja dengan apapun lauk. Jadi apapun lauk, nasinya adalah brokoli dan sawi putih itu, buncis, ya apapun. Jadi plain gitu. Jadi saya nggak tumis-tumis. Tapi kadang-kadang kalau saya ada waktu, saya mau bikin tumis atau apa, terserah gitu. Jadi memang terserah teman-teman, ya boleh dibilang ya makannya nggak terlalu yang enak-enak gitu. Tapi kembali lagi tujuan saya apa gitu ya. Nah lalu sore seandainya saya lapar, saya protein lagi. Jadi protein itu saya 2 kali. Pagi untuk breakfast ya, lalu sore hari karena sering kali saya itu sore lapar. Jadi saya sore lapar, protein lagi, lalu kalau mau buah atau apa boleh tambah buah. Nah malam itu banyak orang yang bisa nggak makan kan, saya nggak bisa teman-teman. Saya selalu makan malam itu, tapi ya itu tadi nggak pakai karbo gitu. Jadi saya makan siang malam itu ya lauk plus sayur, that's all. Ya, jadi itu kira-kira sharing dari saya ya, kalau saya bisa turun. Nah banyak orang yang bilang kan, kemarin saya bicara sama teman saya, kalau udah umur segini nih susah ya Cik, katanya gitu. Padahal dia umur 50 lebih, saya 60 lebih. Saya bilang, ya tergantung metabolisme tubuh kita. Dia bilang sejak saya umur sekian, itu kok jadinya cepat naik dan sulit turun. Ya kembali lagi teman-teman, ya metabolisme tubuh kita dan pola makan kita dan exercise. Jadi saya olahraga di rumah, ya. Jadi saya kadang-kadang yoga, saya low impact. Lalu saya punya kayak body key juga ada senamnya loh, senam body key ya, kadang-kadang sepeda statis kayak gitu. Saya usahakan seminggu itu 4 kali ya, dan sekali olahraga sehari itu saya minimal 30 menit, 30-40. Kadang setelah olahraga ringan saya masih sepedahan kayak gitu. Itu cepat banget teman-teman. Ya, saya kayaknya sekarang harus tambah dengan weight training karena untuk bentuk otot. Jadi saya harus pakai barbel yang nggak usah terlalu ini, atau ya resistant training seperti squat ya 2-3 menit kayak gitu, diem kayak gitu. Nah, itu membentuk otot gitu. Jadi olahraga itu ada beberapa macam ya. Ada resistant training dan juga ada aerobik gitu. Jadi itu kira-kira teman-teman ya. Jadi benar Dr. Mareta harus terpadu. Ya, jadi nggak bisa cuman mengandalkan suplemen tapi pola makannya nggak diatur, olahraganya nggak tidak dengan sengaja diadakan, itu ya akan sulit ya. Dan saya maunya kalau kita turun berat badan itu perlahan. Saya cukup perlahan kan, 2,5 kilo dalam waktu 2 bulan kan ya, nggak perlu cepat-cepat, tapi kalau bisa konsisten. Jadi jangan kayak yoyo, turun nanti naik lagi lebih tinggi lagi. Oke, itu dari saya berarti ya, terima kasih. Satu lagi, ini apa namanya, fiber. Jadi kalau karena terakhir ini saya banyak makan sayur, jadi saya nggak perlu fiber, tapi seandainya ada satu hari saya kok sayurnya kurang dibandingin biasanya, saya tambah fiber. Ya, ini satu saset ini 4 gram fiber. Oke, itu aja
Radi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Maria, sharingnya luar biasa banget. Semoga membantu teman-teman. Nah, sekarang berikutnya kita mau dengar dari teman kita yang berikutnya, Bu Lili. Silakan Bu Lili. Malam. Malam Bu Lili, Salam, silakan Bu. Bu. Halo, kayaknya seru ya malam ini ya. Semua sudah komplit dari Dokter Mareta sama Bu Maria hampir sama. Kalau Bu Maria itu ya rajin mencatat. Aku tidak rajin mencatat, Bu. Cuman melihat aja kira-kira apakah yang saya makan sudah mencapai anjuran Dokter Mareta, karena saya dibuatkan meal plan sekitar 1276 atau berapa. Awal-awalnya saya 3 bulan itu cuma turun 1 kilo. Tapi setelah dianjurkan Dokter Mareta untuk ditambah kegiatan, terus saya jalan pagi, masih tidak sesignifikan menurunnya berat badan seperti Bu Maria. Saya 4 bulan tambah lagi setengah kilo, sepertinya 4 bulan jadi 1,5 kilo. Terus saya berusaha belajar tentang kalori itu. Misalkan saya karbo sensitif, misalkan saya cek, oh saya kok turunnya sedikit, ternyata kalau karbonya itu aku masukkan itu ke aplikasi, kalau karbonya mencapai di atas 40%, itu saya turunnya lambat. Tapi kalau aku berusaha maksimal 40%, itu 1 bulan bisa turun setengah kilo. Program Dokter Mareta ini saya sudah lakukan mulai Januari sampai sekarang berarti 8 bulan. Total turun berat badan 3,5 kilo. Tapi size dari baju XL sekarang M menuju M ke L ya, bukan S ke M tapi M ke L. Terus saya masih menemukan baju yang kuno banget, saya coba dan ternyata cukup. Awalnya saya pikir diet itu ribet. Ternyata kalau sudah biasa, kita nggak usah pagi juga makan, siang makan, sore makan, itu aja tetap turun. Saya kalau pagi minum protein 2 scoop, 1 plain, 1 green tea, saya sukanya ditambah badiki separuh. Kalau pagi. Terus jam 10 saya buah, bisa pepaya dengan nanas, kira-kira 50 gram atau 75 gram, 75 gram. Nanti siang makan biasa, nasi 6 sendok, sayurnya kurang lebih 1 gelas atau 150 gram dengan ayam kira-kira 2 potong atau telur 1, protein. Oh, paginya masih ada ini ya, fiber. Terus sore jam 3, jam 4, biasanya kan camilan, dianjurkan camilan sama Dokter Mareta itu bisa apel 1 atau bisa aku BG 1. Malam saya masih makan tapi porsi setengahnya siang. Itu aja sampai sekarang saya tidak naik berat badannya. Tetap di 63,5 dari awal 68. Waktu 2 bulan pertama, pinggang dari 88 menuju 79 cuma 2 bulan. Waktu itu saya bicara sama Dokter Mareta, Dok, turunnya kok cuma 1,5 kilo ya 4 bulan. Tapi Dokter Mareta bilang karena pinggangnya susut 9 cm, itu progres, enggak masalah. Kan kita mau menurunkan fat-nya. Seperti itu, terus yang signifikan green trim. Menurut saya kalau orang langsing kan kebanyakan lurus gini tapi mengecil. Kalau green trim bisa begini ya pinggangnya. Betul nih, pinggangnya bisa begini, bukan begini dari begini terus begini tidak, tapi ada lekukannya. Kalau lecithin saya minum cuman sehari 3 sampai 4, enggak pernah lebih dari itu. Kalau makan siang karena sore saya jarang. Terus yang perlu saya ingat itu Dokter Mareta ada meal plan-nya ditulis skip kerupuk keripik itu ya, betul-betul saya mengikuti itu kerupuk keripik karena tidak ada manfaat gizi, saya pikir jadi itu betul-betul saya skip. Kadang-kadang kalau masih curi-curi makan ya nggak lebih dari 20 gram lah, inget-inget Dokter Mareta bilang skip kerupuk dan keripik itu betul-betul saya jarang. Terus kalau ada pisang, kalau dulu kan pisang kita goreng, kita bikin kolak, sekarang enggak lah, makan pisang apa adanya aja untuk
sarapan jam 9, camilan jam 9 atau jam 3 atau buah. Olahraga tetap saya berusaha bergerak. Nah, yang penting kalau diet itu nomor 1 menurut saya harus happy. Kalau nggak happy, nanti jadi ruwet nih, makan gini ruwet, makan itu ruwet, ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena cuma pikirannya aja. Nah, saya kalau ayam harus dikukus, begitu repot. Jadi saya ayam sama tempe, saya bisa bikin pepes, supaya nggak bosan. Sayurnya nanti jangan asem. Atau ikan saya pepes, atau saya kukus dengan jahe dan bawang gitu aja, sayur saya orak-arik dengan minim bumbu. Maksudnya cuma bawang, merica, garam itu wis oke. Dengan campur-campur ya, ada wortel, kubis, brokoli, sawi hijau, seperti itu. Jadi kalau diet itu dilakukan dengan terus-menerus yang happy, kita nggak merasa diet. Tapi jadi sudah suatu kebiasaan sehari-hari, sehingga mudah dan ternyata berat badan nggak naik sampai saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Lili. Wah, ini ya juga luar biasa ini teman-teman. Bodinya nggak gini ya Bu Lili ya. Gini ya Bu Lili ya. Wah, luar biasa. Dan satu lagi teman-teman yang harus catat, harus happy ya Bu Lili ya. Iya, Tripnya betul. tadi ya. Wah, itu teman-teman. Mau diet, happy teman-teman. Jangan susah dulu gitu loh. Oke, thank you Bu Lili. Oke, berikutnya ada seorang lagi yang mau sharing, Bu Ani Rosita. Silakan Bu Ani Rosita. Ya, Selamat malam. malam. Malam Bu Ani Rosita. Ya, terima kasih Dokter Mareta, sangat bagus sekali tentang penjelasannya tentang body key. Saya akan sharing itu saya waktu mau memutuskan untuk program body key itu yang penting itu keputusan. Keputusan yang kita ambil itu jadi kita tentukan kapan kita mulainya. Sejak itu waktu ada pandemi yang ada lockdown itu, saya berpikir di rumah saja terus, itu pasti keluar masuk makan terus. Langsung pada waktu itu saya membuat keputusan untuk diet body key itu. Dan juga saya lakukan itu mulai Januari 2020 itu sampai Maret 2021 itu saya turun 9 kilo berat badan saya. Dari 58 sampai ke 49. Itu Wow. saya diet body key ini saya tidak merasa tersiksa. Saya makan seharinya itu makan kenyang itu 1 kali. Pagi minum body protein 3 scoop. Green tea 1 scoop, protein plant 2 scoop, body key setengah saset itu, sama fiber itu yang saya lakukan tiap hari, minum vitamin itu. Setelah minum makan buah, nyemil buah setelah itu siang makan kenyang di situ. Sore nyemil buah, jam 3 jam 4-an buah lagi, malam baru sore jam 6 itu sekitar setengah 6 lah saya minum body key protein lagi 3 scoop gitu. Ya itu yang saya lakukan dan saya merasa diet ini tidak tersiksa sama sekali dan berat badan itu turunnya lambat. Saya berapa itu setahun lebih itu pelan tapi setelah saya sudah sampai 50-49 itu sudah berat badan kita itu sudah nggak naik turun lagi, udah sekitar itu terus. Jadi luar biasa itu program body key itu karena apa? Tidak kayak yoyo naik turun terus itu enggak. Cuman saya lakukan olahraga itu seminggu itu
4 sampai 5 kali itu jalan pagi itu 2 jam. 12 kilo, kadang 10 kilo, itu yang saya lakukan itu, jalan pagi itu. Jadi, menurut saya itu body kita itu kurus tapi tetap bugar. Ukuran pinggang saya dari 88 itu jadi 72. Itu, yang, Oh, saya dari pinggangnya itu. Wow, kelas 88 jadi 72 Bu Ani? Iya, heeh. Wow, jadi saya punya Iya, itu harapan nih ya. dari 38%, sekarang itu ke 30-31. Dari 38%. Wow, Itu. bagus sekali Bu Ani. Jadi sampai sekarang jadi kebiasaan udah makan kenyang sehari itu sudah jadi habit gitu. Yang penting itu kita melakukan program diet itu harus melakukan benar-benar keputusan yang bulat itu yang harus kita lakukan itu. Kalau setengah-setengah itu percuma. Percuma masih olahraga enggak itu. Itu yang saya lakukan itu, keputusan itu yang nomor 1 itu. Ya, keputusan mengalahkan godaan ya, Bu Ani ya. Ya. Tetap saya makan roti. Pokok siang itu saya makan roti, makan cemil-cemil itu pokok di siang hari itu makan kenyang itu. Jadi masih bisa makan enak gitu loh ya. Ya, cuman malam saya memang jarang sekali makan. Udah protein aja udah kenyang sama bodiki. Itu udah wis penuh, udah nggak muat lagi makan apa-apa. Bagus. Sekian sharing saya. Oke, terima kasih banyak Bu Ani, Rosita. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, itu kuncinya teman-teman. Mau diet, yang pertama itu keputusan teman-teman. Kalau keputusannya sudah tepat, ya tinggal kita jalani dengan happy, yang seperti kata Bu Lili dan Bu Maria tadi. Nah, meskipun lama, pelan-pelan, tapi kalau long term hasilnya seperti Bu Maria, Bu Lili, sama Bu Ani ini, ya kenapa enggak teman-teman? Bener nggak, Bu Dokter Betul. Mareta juga ya. Nah, oke, karena mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke tanya jawab ya, Dokter Mareta ya. Karena ini kelihatannya teman-teman banyak yang antusias untuk bertanya ini nih. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari ini Saudara Rizky. Izin bertanya, tadi disampaikan kalau lemak yang diperlukan oleh lemak juga diperlukan oleh tubuh. Kalau dalam bentuk makanan, apa contoh nyata lemak tak jenuh yang aman untuk dikonsumsi? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi untuk lemak tak jenuh itu memang terbagi omega 3 sama omega 6. Nah, kalau omega 3 itu biasanya banyak di ikan. Jadi ikannya nggak melulu untuk salmon, tuna gitu, enggak. Ternyata di ikan kembung, ikan bandeng itu juga tinggi omega 3-nya. Bisa dari situ. Kemudian dari kacang-kacangan itu juga mengandung lemak yang tak jenuh. Nah, alpukat juga kadang kan kita enggak, alpukat itu buah banyak lemaknya, tapi lemaknya lemak baik, jadi nggak apa-apa untuk dikonsumsi gitu. Kemudian kalau untuk minyak, sebaiknya memang minyaknya yang minyak nabati. Jadi jangan minyak kalau kelapa sawit ataupun minyak kelapa itu dia biasanya tinggi lemak jenuhnya gitu. Dan tapi perlu diperhatikan juga untuk cara mengolahnya. Kalau untuk lemak yang minyak nabati itu sebaiknya hanya untuk dressing atau tumis, jadi tidak untuk menggoreng karena nanti kandungan dari asam lemak tak jenuhnya itu kalau kena panas yang terlalu tinggi, suhu terlalu tinggi justru rusak. Itu. Oke, semoga terjawab dari untuk pertanyaan dari Saudara Rizky. Berikutnya dari Ira. Bila setiap hari olahraga dan hanya 30 menit, apa boleh juga? Boleh. Jadi kan tadi olahraga itu harus ada frekuensinya, kemudian ada durasinya gitu. Jadi kalau ternyata ajak dilakukan teratur 30 menit seharinya, tapi juga setiap hari tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kan tadi untuk rekomendasinya olahraga kan 150 hingga 300 menit per minggu. Jadi boleh itu kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mau dibagi misalnya hanya 3 sampai 5 kali atau mau setiap hari gitu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting memang dilakukan gitu.
Berarti kuncinya rutin itu tadi ya, Dokter Mareta ya. Ya, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, oh ini dari Saudara Rizky lagi, pertanyaan kedua. Untuk protein, apa bedanya whey protein dan isolat protein? Apa benar kalau isolat protein itu karsinogenik? Terus pertanyaan ketiga sekalian, pengolahan makanan dengan air fryer itu apakah aman? Oke. Jadi memang kan protein tadi ada yang di yang skor PDCAAS kan juga ada disebutkan kan whey, kemudian ada itu soy ya, soy isolat protein, jadi berasal dari kedelai gitu. Kalau bedanya apa? Kalau whey itu biasanya dari susu sapi, jadi dari hewani. Sementara kalau soy isolat protein tentu dari nabati, bedanya seperti itu. Nah, kalau untuk karsinogenik ini mungkin kalau bahasa awamnya itu memicu kanker, jadi meningkatkan resiko kanker. Nah, ini memang kalau soy ya, yang kedelai itu kebanyakan di literatur yang saya baca sebenarnya dia malah justru efek proteksinya justru lebih tinggi terjadi dari biar menghindar dari kanker ketimbang yang kalau kena kanker, kecuali kalau misalnya memang sudah terkena kanker atau mungkin ada riwayat di keluarga itu dengan kanker yang sifatnya hormonal. Jadi biasanya kanker payudara atau mungkin kanker dari rahim itu kan hormonal. Nah, itu mulai memang dipertimbangkan untuk pemberian dari kedelai karena kedelai itu ada isoflavon. Nah, itu dia juga bisa menyerupai dari hormon estrogen. Nah, itu memang harus mungkin dikonsultasikan ke dokter. Lalu untuk pengolahan makanan dengan air fryer itu aman. Jadi memang dia bisa juga membantu untuk program ini kalau mau mengelola berat badan, karena kan biasanya kita kan kalau masak di dalam itu ya minyak yang terendam atau deep fried, itu tadi kan lemaknya berapa banyak itu kan yang kita makan, berarti kalorinya tinggi. Sedangkan kalau air fryer kan bisa meminimalkan dari asupan lemak itu, dan dia sifatnya sih aman asal memang tidak dimasaknya jangan terlalu lama suhu tinggi, karena juga bisa nanti dia juga mengubah dari struktur proteinnya itu sendiri, juga bisa berkurang untuk kualitasnya gitu. Oke, thank you Dokter Mareta. Semoga terjawab. Pertanyaan berikutnya, Dok. Berapa kebutuhan protein setiap orang per harinya? Apakah protein yang kalau kita konsumsi protein yang kita konsumsi tidak mungkin berlebih? Oke, jadi untuk kebutuhan, ini ngomong yang sehat ya, dewasa sehat itu antara 0,8 sampai 1 gram protein per kilogram berat badan. Jadi misalnya kalau berat badannya di 50 kilogram, berarti bisa konsumsinya antara 40 sampai 50 gram protein. Nah, tapi di sini yang perlu saya luruskan, kadang orang itu mikir, kan tadi protein dari ikan, dari ayam, dari telur, oh berarti saya satu hari cuma makan ikannya 40 gram gitu, benar-benar literally beratnya ikan. Itu salah, bukan kayak gitu. Itu ada memang ilmunya untuk menghitung gitu. Jadi biasanya kalau dalam satu porsi ikan ataupun ayam atau daging kira-kira 35 sampai 40 gram itu mengandung 7 gram protein. Nah, jadi kalau tadi kan butuhnya 50, berarti ada 7 porsi ya. Nah, itu tadi. Jadi ya itu diatur dengan sesuai berat badan. Kemudian apakah protein yang kita konsumsi itu tidak mungkin berlebih? Mungkin berlebih kalau misalnya tadi kalau kita makan ya lauk pauknya mungkin terlalu banyak, kemudian ya juga mungkin ada tambahan lagi, mungkin masih minum high protein gitu. Kalau yang dari literatur yang saya baca, kalau misalnya kita mengkonsumsi lebih dari 2 gram protein per kilogram berat badan sehari dalam jangka waktu yang lama, itu meningkatkan memang resiko nanti ke ginjal kita. Itu memang tidak disarankan. Gitu. Kecuali kalau ternyata atlet ya, kalau atlet kan lain lagi, karena memang butuh untuk menjaga massa otot, itu memang lain lagi. Tapi kalau kita memang orang yang aktivitasnya nggak terlalu tinggi ya, bisa di 1 gram, kalau misalnya mau ditingkatkan memang untuk meningkatkan massa otot, boleh sampai 1,5 gram protein per kilogram berat badan. Itu masih aman. Oke, terima kasih Dokter Mareta. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Ira. Mulai usia berapa bisa minum Bodiki, Dok? Kalau untuk Bodiki sih, dia sebenarnya boleh mulai untuk anak-anak itu sekitar usia 6 tahun itu sudah oke gitu sebenarnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau mungkin dia masih umur 3-4 tahun gitu juga tidak masalah, tapi mungkin ini ya perlu diperhatikan kalau anak yang sedang masih tumbuh kembang itu
dia lebih banyak membutuhkan kan protein, kemudian lemak juga butuh. Nah, di Bodiki itu kan tinggi seratnya. Kalau tinggi seratnya nanti kenyangnya lebih lama. Takutnya kalau anak-anak itu terlalu banyak seratnya malah justru dia malah nggak makan gitu. Nah, itu kan juga nanti malah tumbuh kembangnya nggak optimal gitu. Berarti lebih disaranin ke protein ya dok ya. Mm-mm. Oke. Semoga terjawab. Mohon penjelasan bagaimana aturan atau cara konsumsi semua produk mulai high protein, green trim, dan Bodiki dalam sehari. Nah, Oke, kalau tadi kan bisa dengar itu ya dari sharingnya Bu Maria, Bu hmm, Lili, maupun Bu Ani itu rata-rata memang kalau untuk high protein itu bisa dikonsumsi 2 sampai 4 scoop, bahkan bisa sampai 6 scoop per hari itu masih oke. Kemudian kalau green tea memang 2 kali 1 tablet per harinya. Kalau untuk Bodiki boleh misalnya ya itu rata-rata kan pada pagi ya, pagi untuk pengganti makan. Kemudian juga bisa untuk malam, jadi bisa 2 saset, tapi kalau mau hanya setengah-setengah gitu aja udah pagi sama malam gitu sih juga oke. Gak apa, karena kan dia sifatnya untuk boleh juga buat cemilan sebenarnya, karena kan dia tinggi serat jadi nggak akan ngemil berlebih, itu juga nggak masalah. Boleh. sebenarnya aturan minum ini semua kalau di Nutrilab ada di botolnya dan kemasan masing-masing ya dok ya. Dan itu kalau kita mengikuti aturan dari Nutrilab pun itu sudah Nutrilab itu yang baik gitu Iya, ya. aman. Itu yang paling aman dan paling bagus juga gitu. Oke, lanjut. Bodiki apakah termasuk pengganti makanan, dok? Sebenarnya kalau untuk pengganti makan sih boleh, cuman tadi kan dia itu hanya mengandung 6 gram protein ya, jadi kurang. Kalau misalnya dalam 1 kali makan kita hanya makan 6 gram protein itu kurang, jadi sebaiknya boleh untuk pengganti makan, tapi saya lebih menganjurkan ditambahkan dengan high protein, jadi supaya lebih proteinnya lebih tinggi gitu. Jadi lebih cocoknya kalau pengganti makan Bodiki plus high protein. Oke, berarti kalau proteinnya itu kalau 2 scoop itu kan berarti anggap 17 gram 17. ditambah protein dari Bodiki Bodikinya 6 gram 6. ya. Itu sudah kita punya tabungan 23. 23 gram. Nah, Kalau 23 gram. misalnya tadi kebutuhannya 50 kan jadinya udah hampir separuh kan ya? Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita mau menggantikan pola makan kita dengan Bodiki dan protein, dua produk itu protein kita sudah tercukupi separuh. Betul ya, Dok ya gitu ya? Betul. Oke. Lanjut, kalau gitu high protein mengandung kacang polong, apakah berbahaya dok untuk penderita asam urat? Jadi kalau memang ada, biasanya kan kita kalau asam urat harus mengurangi itu ya, kacang-kacangan itu. Nah, sebenarnya kalau dalam porsinya yang masih oke, tidak berlebihan sih tidak masalah. Tapi tetap ya, kalau ternyata asam uratnya tinggi dan memang harus membutuhkan obat atau mungkin suplemen yang lain juga itu harus di-adjust disesuaikan lagi gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa, nggak masalah, asal dosisnya nggak berlebihan aja untuk pemakaian high proteinnya. Paling di 2 scoop gitu sih masih oke. Oke, itu jadi aman teman yang bertanya, oh Bu Harin, aman kalau protein itu, karena saya juga baca di protein kita itu purinnya kecil. Yang membuat asam urat itu adalah purin dan purinnya di high protein itu kecil. Itu kecil banget. Jadi aman. Asal benar seperti kata Dokter Mareta tadi, kita mengkonsumsinya kalau sesuai kebutuhan sesuai dosis di kemasan itu aman ya, Dok ya. Nah, itu. Oke, semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi dari Bu Eli. Konsumsi high protein MB maksimal per hari dan tidak mungkin. Oh, ini tadi sudah terjawab ya. Perharinya bisa sampai 6 scoop seperti Bu Ani yang tadi sharing, Bu Ani Rosita. Untuk kelebihan bisa terjadi, tapi tergantung juga dari pola makan kita yang sebenarnya juga cukup jauh juga kan, karena kita makan ayam satu aja cuma 7 gram ya tadi ya dok ya. Iya, betul. Oke, nah lanjut. Kenapa ya saya selalu merasa kelelahan setelah saya berolahraga ringan? Olahraga saya tidak terlalu lama, maksimal 5 menit. Nah ini. Nah ini bisa jadi banyak faktor ya. Kalau misalnya gampang merasa lelah gitu, perlu dilihat dulu pola makannya seperti apa gitu. Apakah sudah memenuhi kebutuhan proteinnya? Jangan-jangan ternyata lebih tinggi karbohidrat. Nah kalau lebih tinggi karbohidrat biasanya justru gampang capek, akhirnya gampang lelah. Kemudian pola tidurnya gimana juga? Nah, istirahat itu juga
menentukan gitu kan kebugaran kita gitu. Kalau ternyata memang hobinya begadang gitu, kemudian juga stres, itu juga bisa akhirnya merasa kelelahan. Dan mungkin ini juga dilihat juga usianya berapa, apakah mulai ada kondisi medis tertentu. Kadang kalau misalnya ternyata kadar gulanya tinggi, itu juga bisa membuat orang akan semakin mudah lelah. Atau mungkin juga bisa juga ini ya, pola makan itu juga kurang buah, kurang sayur gitu. Jadi tadi kurang vitamin, kurang mineral, kurang fitonutrisi itu juga bisa menyebabkan tubuhnya jadi gampang lelah gitu. Oke, jadi banyak faktor ya dokter ya. Dan intinya jadi kita nggak bisa menjudge apa Iya. masalahnya kalau kita harus konsultasikan dulu semuanya ini apa yang bermasalah seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Valencia Sarah. Setahu saya, karbo akan dirubah oleh tubuh menjadi gula untuk memenuhi kebutuhan energi. Apabila kita mengkonsumsi kelebihan karbo, maka akan menyebabkan kadar gula tinggi. Nah, saya mau menanyakan apabila kita mengkonsumsi kelebihan protein dan lemak akan diproses oleh tubuh menjadi gula atau tetap cadangan lemak? Oke. Cadangan energi, maaf. Oh ya. Jadi kalau kita kebanyakan protein, sebenarnya kalau di dalam tubuh kita kebanyakan protein itu nggak dijadikan cadangan. Kita itu nggak punya full protein itu nggak. Tapi nanti kalau misalnya kita makan proteinnya cukup, kemudian ada aktivitas, itu memang akan dibentuk jadi glikogen itu yang otot. Berarti otot itu. Tapi kalau misalnya kita makan proteinnya terlalu berlebih, tapi karbohidratnya yang kurang, nggak mencukupi kebutuhan hanya misalnya untuk otak saja gitu kan, tubuh itu butuh sekitar 100 gram untuk mencukupi kebutuhan otak sama sel darah merah. Kalau misalnya itu tadi karbonya kurang dari 100 gram, tapi proteinnya yang kelebihan, itu bisa protein itu dijadikan gula, itu bisa. Memang dijadikan sumber energi akhirnya. Sama seperti lemak, kalau misalnya tubuh itu dalam kayaknya yang lagi ngetren ya, diet keto, itu kan dia tinggi lemaknya, ditinggiin banget, bisa sampai di 75% asupan sehari-harinya itu dari lemak. Terus karbohidratnya kecil banget, hanya di 5%. Nah, itu kan memang dia tujuannya memang mau mengubah lemak itu jadi sumber energi. Tadi yang di slide kan juga ada sumber energi setelah karbohidrat itu memang lemak. Jadi kalau kita kelebihan lemak sebenarnya lebih dicadangkan dulu, tapi nanti di saat kalau karbohidratnya kurang itu baru dijadikan sumber energi. Itu. Oke, semoga terjawab untuk Bu Valencia. Terima kasih dok. Ini tadi pertanyaan high protein bisa dicampur dengan protein bisa. Ini ada pertanyaan lagi. Saya minum protein 6 scoop karena saya vegetarian. Ini tadi dari Bu Ani Rosita yang Bu Ani bilang, Bu Ani Rosita ini kan minumnya sampai 6 scoop per hari. Nah, kenapa? Karena Bu Ani Rosita ini veggie, Bapak Ibu, ya teman-teman. Nah, kalau veggie ini kan pasti protein hewaninya kan berarti tidak dapat nih. Nah, proteinnya dapat dari mana? Ya, dari high protein ini gitu. Jadi kembali disesuaikan dengan kebutuhan kita ya dok ya. Ya, betul. Gitu. Oke, ini pertanyaan di kolom chat sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang di sini mau bertanya, bisa langsung resen. Kita masih punya waktu 10 menit. Mungkin ini Bro Adi, saya pengen jelasin bahwa Dokter Mareta ini punya dok? Tolong Dokter Mareta jelasin tentang itu grup bimbingan itu ya. Nah itu tolong jelasin dokter, karena saya sangat tertarik dan saya juga sudah daftar, saya udah bayar ya, jadi saya ikut ini kelasnya Dokter Mareta. Silakan dok. Jadi di sini memang saya membuat program, itu program Langsing Sehat Optimal LSO. Jadi di sini memang lebih mau menekankan gimana itu tadi cara mengelola berat badan. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang berat badannya berlebih atau mungkin mau tetap biar berat badannya tetap ideal, itu boleh untuk ikutan program ini. Jadi harapannya bisa lebih melek gizi gitu. Jadi bayangkan aja kalau misalnya kan kebanyakan biasanya gini ibu-ibu ya yang ikut gitu ya, perempuan gitu yang lebih care gitu terhadap penampilan. Jadi kalau misalnya ada banyak gitu ibu-ibu yang ikut, berarti nanti kan akan bisa mengubah pola makan dari keluarganya. Berarti tentu keluarga yang akan sehat itu akan lebih banyak gitu. Nah, di sini programnya memang karena baru berjalan itu
10 hari nanti untuk programnya, jadi nanti bisa mendapatkan meal plan, kemudian memang dibimbing untuk makannya, lalu suplemennya juga menggunakan dari programnya dari Bodiki itu. Seperti itu. Selama 10 hari ya, Dokter Mareta. Jadi selama 10 hari itu Dokter Mareta akan bimbing pola makan kita. Kalau nggak salah kemarin itu kita harus motret ya. Makan pagi kita apa, siang apa, sehingga Dokter Mareta tahu ya pola makan kita apa. Lalu dikasih ini juga menu juga, Dok. Dikasih meal plan-nya. Ya, kalau untuk menu sih mungkin sesuai sama preferensi masing-masing ya, Bu Maria. Itu jadi mungkin meal plan-nya jadi berapa banyak yang kayak gitu. Kalau untuk cara masaknya nanti sesuai sama selera gitu. Sama nanti juga program untuk olahraganya juga biar lebih optimal. Iya ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa olahraga bareng gitu ya. Iya, lewat Zoom. Bagus. Jadi untuk itu satu kelas hanya berapa orang? Memang sekarang ini 10 sampai 15 itu, ini memang masih ada kayaknya kosong di 3, masih 3 slot karena kebetulan mau mulai di hari Minggu besok. Jadi gitu. Hari Minggu besok. Ya. Jadi peserta yang memang mau mau dipandu oleh Dokter Mareta ini harus serius gitu loh ya. Jadi benar-benar kita punya goal untuk belajar ya dan punya disiplin untuk mengelola pola hidup. Dan betul Dokter Mareta gitu. Kalau kita sudah mengerti, itu nanti kita bisa ya untuk menjaga kesehatan kita sendiri ya, untuk keluarga kita seperti itu ya. Makanya saya walaupun saya udah tahu karena saya udah pernah ikut ini Bodiki, tapi saya juga ikut lagi Dokter Mareta karena saya pengen belajar gitu. Karena pasti ada sesuatu yang baru yang bisa saya pelajari. Ya, baik. Jadi terus begini syaratnya, Dok. Jadi mesti serius, lalu nanti akan mendapatkan satu protein. Oh iya, dapat protein sama lecithin E. Ya, sehingga kita perlu membayar Rp650.000. Jadi Rp650.000 itu bukan untuk Dokter Mareta ya teman-teman, tapi untuk mendapatkan satu kaleng protein dan lecithin karena ini memang yang dibutuhkan untuk menunjang program diet ini ya. Kita perlu high protein ya, dan kita juga perlu lecithin. Jadi apa sih gunanya lecithin? Ini coba tolong jelaskan Dokter Mareta. Kalau lecithin E itu kan dia terbuat dari minyak kedelai ya. Nah, lecithin itu dia sebagai ini zat pelarut atau emulsi lemak. Ya, itu alami gitu. Jadi bisa kalau misalnya kita itu tadi kalau kayak Bu Maria kan biasanya makan gorengan terus habis itu makan lecithinnya kan bisa lebih banyak ya. Itu karena dia sifatnya untuk menyerap lemaknya itu supaya tidak terserap dalam tubuh, malah justru dikeluarkan dalam tubuh. Jadi nanti bisa lebih optimal dia untuk menjaga itu kesehatan kolesterol itu juga oke dan bisa melancarkan buang air besar. Ya gitu. Bagus ya. Jadi 650 itu hanya untuk 2 macam produk. Nah, nanti seandainya kayak tadi kan saya juga minum Bodiki, carb blocker, green trim, itu terserah teman-teman mau nambah sendiri nggak masalah kayak begitu. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mau ikut program bimbingan Dokter Mareta bisa japri ya ke saya atau ke Bu Ani. Silahkan ya. Oke, terima kasih Dokter Mareta. Saya udah daftar ya, Dok. Iya, saya tadi mesti ngisi ini ya. Tadi Bu Lili kasih saya mesti nulis nama, berat badan, bla bla bla. Oke, nanti saya isi. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Maria. Oke, nah itu teman-teman kalau yang mau daftar nih ada 3 slot nih, tinggal 3 slot nih Dokter Mareta ya. Ini siapa cepat dia dapat nih teman-teman. Wah, jadi kalau memang teman-teman sudah seperti kata Bu Ani Rosita tadi sudah ambil keputusan, nah cepat-cepat aja nih daftar bisa hubungin Japri ke Bu Maria sama Bu Ani. Ya, saya mau daftar ini. Nah, nanti dibimbing oleh pakarnya langsung teman-teman. Gitu. Nah, Dok, ini ada pertanyaan di kolom chat. 1, saya habis sakit COVID, sempat waktu sakit nafsu makan berkurang. Nah, sekarang karena terlalu sering vitamin, nafsu saya bertambah pesat. Nah, ini bagaimana menjaga nafsu makan, Dok? Sebenarnya sih kalau selera makannya jadi meningkat, selama bisa menjaga apa yang dimakan sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Malah kalau misalnya itu nafsu makannya meningkat ya yang dimakan mungkin protein aja kali ya gitu. Jadi kan lebih sehat gitu. Jangan malah yang makanan yang jadi tinggi lemak, tinggi gula itu nanti jadinya berat badannya malah melebar. Jadi kalau tadi nggak apa-apa kalau nafsu makannya meningkat sih nggak apa-apa, asal yang dimakan aja bener itu aja.
Oke, berarti pemilihan menu yang tepat gitu ya dok ya. Nah, pemilihan menu yang tepat itu tadi, ya itu balik lagi ke meal plan ya Meal dokter plan. Marita. Iya. Nah, itu teman-teman. Meal plan. Nah, kalau teman-teman ingin tahu benar-benar meal plan yang dibimbing 10 hari, 3 slot teman-teman. Masih tersisa 3 slot. Oke, ini selesai jadi promosi ini ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tadi ada yang raise hand kelihatannya. Jadi apa enggak? Bentar, saya cek dulu. Oke, nggak ada pertanyaan, masih ada sisa 3 menit. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya kembali? Kalau nggak ada, saya mungkin ada sedikit sharing ya. Jadi kan tadi teman-teman sudah menyinggung Bu Maria makanan apa pola pola makan pola hidup. Saya cuma sharing tentang yang olahraga. Kebetulan saya penggiat olahraga nih teman-teman. Jadi Oh iya, Bro Adi ini luar biasa ini ya. Jadi saya lihat, waduh luar biasa olahraganya. Apa tuh namanya? Lari, sepeda, apa ya? Oke, sharing Bro. Oke, jadi manfaat pentingnya olahraga mungkin teman-teman jadi sudah diberikan oleh teman-teman yang lain bahwa olahraga itu bisa meningkatkan metabolitas, lalu bisa meningkatkan mood kita. Nah, itu semua betul teman-teman. Jadi dengan olahraga itu kita bisa membantu diet kita. Nah, cuman saya mau tunjukin bahwa olahraga itu penting kalau kita mau hitung kalori, teman-teman. Nah, ini data saya. Ini data saya bulan lalu, teman. Selama 1 bulan, di mana bulan lalu, bulan Juli, karena ya PPKM dan COVID yang merajalela, jadi saya kurang begitu berolahraga, terutama yang di luar. Nah, ini data saya. Teman-teman bisa lihat, 1 bulan saya cuma olahraga 7 kali, itu lari 6 kali, walkingnya sekali, dan saya cuma menghabiskan 1465 kalori, teman. Nah, padahal kalau kita makan itu, wah apalagi kalau makan terang bulan, makan yang wah yang begitu-begitu itu berapa kalori yang kita habiskan. Nah, tapi kalau kita mau rutin olahraga teman-teman, ini data saya minggu lalu, saya melakukan cuma 6 kali per minggu ini dalam 1 minggu kemarin ya. Saya juga tidak lama-lama, sekitar 30-40 menit, cuma satu hari Sabtu saja. Saya juga melakukan lari 4 kali, jalan kaki, ini jalan kaki ya teman-teman, 2 kali. Dan saya dalam seminggu kemarin menghabiskan total kalori 2000 kalori. Teman. Nah, lumayan kan teman-teman. Jadi dengan kita melakukan olahraga, kalori pun juga kita bisa membakar gitu. Dan ini kan jadi olahraga itu manfaatnya juga bagus banget sih. Pertama untuk membakar kalori, yang kedua itu paling penting meningkatkan metabolisme kita sehingga kalau kita metabolisme kita sudah terbentuk, itu diet kita akan jadi long term, teman-teman. Jadi saya juga melakukan program body key ini dulu. Saya juga melakukan program body key ini 2 bulan. Dan sampai sekarang hasilnya itu ya sampai sekarang. Saya sudah 5 tahun yang lalu saya melakukan program body key itu teman-teman. Dan sampai sekarang hasilnya ya saya maintenance di berat badan yang ideal. Yang di BMI tadi sekitar 22 sekarang gitu. Nah, sebelum body key itu berapa beratmu, Adi? 5 tahun yang lalu? Itu sekitar 68-an. Jadi turun berapa kilo waktu itu? Kalau yang sampai body key yang paling rendah ya, paling rendah itu saya sampai 55 kilo. Nah, cuman kalau 55 kilo itu saya terlalu over, Bu Maria, karena kan kebetulan saya penggiat olahraga lari maraton. Lari maraton itu butuh endurance banyak dan dia menghabiskan kalori yang sangat banyak gitu. Jadi memang pada waktu itu turunnya sangat sangat banyak. Tapi itu pun juga bukan dalam waktu singkat ya teman-teman. Program body key saya 2 bulan itu cuman turun sesuai target dari body key itu cuma 4 kilo. Karena seminggu kan cuma setengah kilo. Betul. Jadi 2 bulan saya persis 4 kilo pada waktu itu. Nah, tapi setelah itu saya lebih senang berlari, jarak jauh semakin banyak. Nah, turunnya saya semakin jauh. Tapi sekarang saya sudah ke angka yang normal. Kalau yang itu memang sudah terlalu kurus ya waktu itu ya kamu ya. Alhamdulillah terlalu kurus gitu. Cuman ya itu sekali lagi memang pada waktu itu menunjang untuk olahraga lari saya pada waktu itu. Ya. Berapa kali ikut maraton, Adi? Saya sih kalau yang 42 kilo sekali, tapi yang lainnya kan half maraton. Half maraton, ya, dan banyak untuk latihan. Luar biasa banget. Wah, hebat berarti.
Ya, semoga jadi teman-teman jangan takut berolahraga. Mungkin tadi ada yang tanya 30 menit. 30 menit cukup, teman-teman. Yang penting rutin ya Dokter Mareta tadi ya kuncinya ya. Betul. Mm-mm. Ya kalau rutin 30 menit aja jalan kaki aja nggak usah banyak-banyak lah. Karena kan mungkin karena ada yang usia nggak perlu harus lari seperti saya, justru malah betul. riskan. Itu high impact kalau olahraga lari itu. Jadi jalan kaki aja itu seperti Bu Ani Rosita itu tadi jalan kaki aja loh, nggak lari loh teman-teman. Bisa turun seperti itu tadi lingkar perutnya tadi berapa sampai 70 72. 72 dari Mm-mm. 88 kalau nggak salah tadi ya. Nah, Iya. itu luar biasa. Itu cuma jalan kaki. Jadi saya cuma men-sharekan aja itu manfaat salah satu manfaat olahraga. Oke, begitu aja sih sharing saya. Mungkin ada Bu Maria mau menambahin atau Bu Ani? Baik, udah saya rasa udah cukup waktunya Oh iya, ya. oke, Terima oke, kasih oke. banget Dokter Mareta ya, Iya. dan Bro Adi yang sudah memandu acara malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ikut ya. Jadi Amin. jangan hanya ilmunya diserap tapi nggak dilakukan gitu ya. Oke, kita akan bentuk keluarga sehat bersama Bodiki. Thank you Dokter Mareta. Selamat malam Bro Adi. Oke, Bye. thank you Dokter Mareta. Thank Thank you, you Bu Dokter Maria. Mareta. Thank you, Bro Adi. Thank you, Bu Maria, Bu Lili. Thank you Bu Ani. Thank you Rosita. teman-teman Terima kasih. semua. Semoga bermanfaat malam hari ini. Ya, jaga kesehatan ya semua teman-teman ya. Ya, Stay Bu. fit, stay healthy, stay happy. Bye. Oke, Bye. bye-bye. Thank you semua. End meeting ya, Bu. Ya, silakan Bu. Safe ya. Selamat malam. Malam.